Om Swastiastu. Mohon izin untuk membuka masker. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igede Jingga Mas Darsika K, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 4, tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIM di SMK Negeri 1 Kubu dengan layanan konseling individu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Misi Pak. Ya, silakan masuk. Oke. Maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, enggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Iya. Oke. Siapa namanya, Dek ya? Biar. Trisna Susila. Oh iya, Trisna Susila. Mbak Ya. panggil Dek Trisna, Dek Sila ya, Ya. anaknya Dek Sila. Oke. Nah, sebelumnya silakan minum dulu. Oke. Nah, sudah disediakan, kemudian ya biar suasananya lebih santai lah kita. Oke, Dek Sila, tadi bagaimana di kelas kira-kira? Di kelas tadi lagi ada kesibukan sama gurunya. Nggak kesibukan sih, lagi ada pemaparan materi. Jadi lagi ada presentasi. Oh gitu. Ya. Yang ngajar siapa? Yang ngajar itu Pak Adi Brahma. Oh, Pak Adi Brahma Iya. ya, Pak gurunya Bapak yang paling keren di sekolah ini. Oke. Dek Sila, kira-kira apa yang bisa mungkin Bapak bantu atau maksud kedatangan Dek Sila hari ini apa? Jadi ada yang ingin saya ceritakan aja Pak sama Bapak. Oh gitu. Ya. Mungkin terkait permasalahan yang Dek Sila. Nah, sebelumnya rasanya ada janji ya kita ya, Ya. ada janji ya. Gitu. Jadi Pak ingat-ingat Susila Trisna ya, betul. Ya 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ada janji kita ya memang. Jadi 2 hari yang lalu kan Bapak sendiri yang nelpon ya, Oke. Bapak sendiri yang nelpon Sila. Jadi tujuan Bapak nelpon, jadi merasa benar-benar prihatin Bapak. Prihatinnya bagaimana ya? Jadi setelah Bapak cek, jadi setelah Bapak cek banyak nilai Trisna Sila ya yang mengalami penurunan gitu. Nah, atas dasar itu jadinya Bapak menelpon, itu maksudnya biar tidak tanda tanya itu loh. Bagi Bapak jingga nelpon itu. Ya. Ya, jadi masa prihatin. Oke. Nah, atas dasar itu pula Bapak bermaksud mengadakan kegiatan ini gitu. Kan di telepon Pak sampaikan Dek Sila nanti datang ya kan gitu. Ya. Ya, jadi mohon maaf, jadi mungkin waktunya Pak nelpon agak sore waktu itu. Kemudian dari laporan dari wali juga sih, dari wali kemudian guru mapelnya menceritakan banyak bahwa adik Sila ini nilainya betul-betul yang dari awal memang bagus-bagus saja, baik-baik saja dan tiba-tiba mengalami penurunan yang drastis begitu. Nah, itu yang menyebabkan Bapak ingin mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, jadi perlu diketahui juga ya, Adik Sila, jadi kegiatan ini namanya kegiatan konseling individu. Ya, konseling individu. Jadi apa itu konseling individu Pak? Nah, mungkin gitu bertanya-tanya. Jadi konseling individu adalah salah satu layanan di BK ya, di mana dalam kegiatannya hanya melibatkan 2 individu, yaitu Bapak selaku konselor namanya, tapi kalau di sini kan guru BK. Dalam kegiatan ini namanya konselor, sedangkan adik Sila ini namanya konseling. Itu. Ya, nah sebelum lebih lanjut lagi kita di kegiatan ini, sebelumnya paham dulu ya kegiatan yang akan kita lakukan, paham. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu karena
sesuai dengan kepercayaan kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebelumnya harus diawali dengan doa. Tujuannya apa? Agar benar-benar mendapatkan kelancaran, kemudian agar benar-benar mendapatkan manfaat. Nah, seperti itu, agar dapat manfaat. Jadi tidak serta-merta ataupun tidak sia-sia kegiatan ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada halangan atau rintangan sudah kita bisa atasi secara bersama-sama. Itu tujuannya. Oke. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk berdoa, Bapak persilakan. Lagi berdoa Bapak cukupkan. Ya, nah setelah berdoa, jadi Pak jelaskan dulu. Jadi karena dalam kegiatan ini memang nantinya membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena sesuai dengan permasalahan yang Sila ceritakan nanti. Jadi Pak jelaskan dulu prosesnya, kegiatannya bagaimana gitu supaya ada bayangan ya. Nah untuk kegiatan ini tujuannya dulu. Ya, jadi segala kegiatan pasti ada tujuannya. Jadi tujuan dari kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk mencari alternatif dari permasalahan yang Dek Sila alami nanti. Ya. Jadi apa permasalahannya diceritakan, kita cari alternatifnya. Adik Sila sendiri yang mencari alternatif dari permasalahannya, itu tujuannya ya. Jadi masalah yang Adik Sila alami nantinya benar-benar mendapatkan alternatif untuk Adik Sila tempuh. Itu tujuannya ya. Nah selanjutnya dalam kegiatan ini pula ada peran ya, peran di antara kita gitu. Jadi perannya Bapak isi selaku konselor ya, konselor. Kemudian peran Bapak di sini adalah hanya memfasilitasi ataupun sebagai fasilitator ya, fasilitator terhadap permasalahan yang Dek Sila hadapi gitu. Kemudian Dek Sila sendiri perannya sebagai konseli ya, namanya konseli. Kemudian perannya apa Pak? Nanti Dek Sila akan menceritakan secara lugas, secara terbuka tentang masalah yang Dek Sila alami itu ya. Bagaimana, paham dulu? Paham ya, mengerti tentang perannya. Nah selain peran ada juga kode etik ya, kode etik ataupun asas dalam kegiatan ini. Kenapa harus ada asas sih Pak? Nah, mungkin begitu pertanyaannya. Jadi yang namanya kegiatan yang sedikit formal ya jelas ada aturan mainnya. Jangan kan kegiatannya enggak sebuah permainan saja, contohnya main sepak bola ada aturan mainnya gitu. Di sini pun seperti itu, dalam kegiatan ini pun juga begitu. Jadi ada asasnya. Nah asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan ya. Jadi yang namanya asas kerahasiaan itu Bapak selaku konselornya akan menjaga penuh kerahasiaan dari masalah yang Dek Sila ceritakan nanti. Jadi Dek Sila tidak perlu merasa merasa ragu lagi, tidak percaya nanti ataupun merasa malu ya terhadap permasalahannya. Nanti permasalahan saya diceritakan oleh Pak Jingga. Tidak. Ya Pak, Bapak tekankan sekali lagi, tidak bisa seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ya, kami sebagai guru BK ataupun konselor tetap menjaga kerahasiaan permasalahan yang konseli kami alami gitu. Ya, nah itu untuk asas yang kedua. Ada asas keterbukaan deh. Ya, ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan nanti Dek Sila ataupun Nak Sila secara terbuka menceritakan masalahnya. Ya, secara terbuka, secara lugas menceritakan apa yang selama ini dialami, diceritakan. Itu. Ya, kemudian itu asas gitu ya. Nah, selain asas juga ada juga tentang kontrak waktu nanti. Ya, kontrak waktu. Jadi kegiatan ini kira kita selenggarakan selama kurang lebih 30 menit bagaimana kira? 30 menit cukup Ya, setengah jam ya, setengah lancar, kemudian cukup waktunya itu gitu. Nah itu dulu untuk nama kegiatan. Kemudian Pak juga sempat jelaskan tadi tujuan. Nah betul, tujuan juga kode etik. Bagaimana kira-kira pahamnya terutama di asas kerahasiaannya itu. Soalnya saya nggak mau bocor juga ke yang lain masalah saya ini. Nah itu
Ya, Ya. ya itu jelas pasti akan menjadi sebuah permintaan jadinya kan dari konselingnya itu. Pasti Bapak akan jaga kerahasiaan masalah yang Narsila alami. Jadi tidak perlu merasa ragu lagi, tidak perlu merasa takut dibocorkan. Bagaimana? Percaya sekarang dengan Bapak? Saya. Ya, percaya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Nah, itu ya tata cara ataupun langkah-langkah yang kita akan tempuh dalam proses kegiatan ini selama kurang lebih 30 menit ya gitu. Nah, untuk sekarang silakan coba diceritakan permasalahan yang Narsila alami selama ini. Jadi kan hanya sekilas Bapak tahu berdasarkan laporan dari wali. Pak, jadi salah satu siswa saya atas nama Sila, jadi ini nilainya sangat merosot Pak, mengalami penurunan, nah begitu. Kemudian ada juga tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, begitu. Iya. Kemudian dari absensi juga Pak setelahnya, iya betul, sering ataupun jarang sekarang sekolah. Nah, itu. Baru itu gambaran utama, tapi jadi sekarang kan Narsila yang menceritakan apa permasalahannya. Ayo coba ceritakan dulu. Jadi gini Pak, kan masalah saya itu akhir-akhir ini atau belakangan ini saya itu nilainya turun seperti yang Bapak katakan tadi, yang dapat info dari wali saya. Gitu ya. Terus juga saya itu jarang sekolah Pak. Jujur sih emang akhir-akhir ini tuh saya lagi suka main game online. Ya, saya lagi suka main game online. Terus saya susah untuk membagi waktu, itu sih masalah saya yang paling ini. Karena main game online inilah masalah saya itu kena kemana-mana untuk sekolah. Ya, tugas saya terbengkalai. Terus juga nggak pernah masuknya nggak sering-sering sekolah, sering alfa, tanpa keterangan, bolos lah istilahnya. Ya, berarti sekarang bisa dikatakan pengakuan dan itu memang benar gitu. Jadi laporan dari wali kemudian guru mata pelajarannya memang benar. Sekarang Sila mengakui itu, anak Sila mengakui. Bapak apresiasi sekali Sila. Jadi orang yang namanya manusia kan pernah berbuat salah. Sekarang Nak Sila ini berani mengakui bahwa itu memang benar Pak. Dan itu memang benar yang saya alami selama ini. Dan faktornya ini, Bapak apresiasi sekali. Ya, jadi itu permasalahannya. Oke, berarti untuk tugas-tugasnya banyak ya? Beberapa mata pelajaran tugasnya terbengkalai Pak. Iya, seperti itu. Nah, selain tugas-tugas, sekarang coba ceritakan lagi, Pak ingin tahu dulu kegiatan Nak Sila di rumah seperti apa dulu? Dari bangun pagi, bagaimana? Coba cerita. Ini tak ceritain waktu libur ya. Waktu libur. Jadi kegiatannya baru bangun pagi. Kalau libur ya bangunnya paling jam 7 jam 8 lah. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi baru bangun. Iya, baru bangun. Terus itu mandi, makan. Terus karena akhir-akhir ini kayak tadi Sila bilang itu suka main game kan. Kadang jam 10 jam 11 tuh start main game sampai malam mungkin. Begadang gitu Pak. Iya. Jadi masih kurang kegiatan di rumah. Oh gitu. Iya. Makanya masih ingat. Masih main game, makan lagi, habis itu main game lagi. Wah, iya. Berarti kalau di rumah itu Pak Tangkar sedikit lebih main gamenya lebih banyak ini. Iya. Gitu. Game online-nya. Biasanya game apa? Tergantung sekarang kan lagi viral game online kayak Mobile Legends yang gitu-gitu. Iya. PUBG yang gitu-gitu. Iya. Bapak sejujurnya juga senang main game ya, tapi bisa mengelola diri gitu. Ya, jadi begitu. Jadi permasalahan utamanya itu karena nih penyebabnya gamenya ini ya. Betul begitu? Betul. Karena bermain game. Nah, kira-kira Nak Sila coba diceritakan lagi sampai begitu sukanya loh. Pak kan tadi sempat dengar dari jam 8 pagi sampai jam malam ya.
itu berapa jam itu nak Sila main gamenya. Nah Iya. kira-kira apa manfaat yang Sila dapatkan dari bermain game itu sendiri dulu sampai begitu senangnya gitu. Sebenarnya kalau manfaat yang Sila rasain saat ini, itu main game itu manfaatnya masih cuma menghibur diri aja sih. Iya. Menghibur diri. Kayak adalah hiburan lain gitu. Dengan main game rasanya kayak senang sekali gitu loh. Apalagi kalau menang. Ya, apalagi kalau menang. Kalau gitu. salah akhirnya dibanting. Enggak sampai dibanting. Iya. Oke. Itu manfaatnya ya, hanya berusaha untuk menghibur diri gitu. Iya, mencari tantangan mungkin di game itu. Nah, itu baru manfaat kan. Nah, sekarang kira-kira dampak negatifnya apa? Dari bermain game itu dulu. Kira-kira coba diceritakan atau dipikirkan dulu. Dampak negatif dari main gamenya itu dulu, kalau terus-terusan gitu. Sebenarnya sih Sila sendiri udah ngerasain beberapa dampak-dampak negatif. Maka dari itu makanya Sila itu pingin nyari alternatif, makanya Sila nyari bapak. Oh iya. Gitu. Terus dampaknya itu yang pertama itu Sila itu kayak tugasnya numpuk kan pasti itu. Iya betul. Terus nilainya turun. Dan juga yang paling kena sekarang itu mata. Kalau main game gimana? Kalau main game itu kan terus-terusan lihat HP. Iya. Ya radiasi dari HP itu. Sebenarnya Sila udah ngerasain kalau matanya agak sedikit sakit kalau terus-terusan lihat HP. Dan juga kalau Sila main game terus tuh Sila ngerasa kok sekarang Sila tuh kayak lebih introvert ya. Lebih tertutup gitu. Iya, betul. Ya jadi Sila tahu sendiri sekarang dan sudah mengalami ya. Apalagi yang Sila katakan tadi sakit mata. Ini yang lumayan berbahaya juga. Kemudian interaksi sosial pergaulan Sila jadi tertutup karena begitu hasilnya seperti yang Nak Sila katakan dari pagi sampai larut itu gimana tuh main gamenya dulu. Ya memang mata lelah dan jadinya kan begitu. Itu ya memang benar dan masuk akal jadinya kan karena terlalu banyak main game tugas numpuk jadinya. Ya Sila sendiri yang memaparkan seperti itu karena Pak hanya mengulas kembali. Ya, nah itu sekarang Sila sudah tahu manfaatnya dengan dampaknya. Nah, jadi mana yang lebih banyak antara manfaat dan dampak? Lebih banyak dampak yang Sila rasain. Ya, lebih banyak dampak yang Sila alami selama ini. Nah kemudian sekarang beralih ke tugas. Ini kan karena main game jadi tugasnya terbengkalai kan begitu. Kenapa Sila coba ceritakan dulu apa sih penting dari tugas itu? Kalau menurut Sila pribadi pentingnya tugas itu kan yang pertama apalagi Sila nih sebagai siswa. Emang kewajibannya itu di sekolah ya buat tugas, belajar supaya nilainya yang dia dapat nilai yang bagus. Jadi pentingnya buat tugasnya itu pentingnya buat tugas harus dapat nilai bagus. Kalau buat tugas secara otomatis nilainya bisa dibantu dengan tugas-tugas yang dibuat gitu. Selain itu nanti kalau misalkan mau melanjutkan kan selalu dilihat nilai, kembali lagi ke nilai. Kalau Sila yang sekarang ini nilainya sama tugasnya udah terbengkalai, kan nggak tahu ke depannya harus gimana. Iya betul. Jadi itu pentingnya tugas. Nah selain itu kan membelajarkan diri Sila. Nah, karena kan tidak bisa penuh 100% harus belajar di sekolah kan begitu. Jadi dengan diberikan tugas, Sila belajar di rumah juga gitu. Karena waktu untuk belajar di sekolah kan begitu singkat. Apalagi dalam situasi sekarang pandemi, kemudian walaupun kita sudah tatap muka, tapi kan terbatas. Jadi diberikan tugas untuk bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian selain yang seperti yang dikatakan Sila tadi juga benar. Itu jadi nilai ya sangat berkaitan dengan nilai akan menopang membantu nilai Sila di sekolah. Kan itu. Oke. Jadi Sila sekarang sudah tahu nih antara manfaat, dampak bermain game, manfaat dari membuat tugas. Nah, gitu. Sekarang kira-kira mana yang akan dijadikan prioritas? Yang bakal jadi prioritas itu sekarang adalah tugasnya diselesaikan. Itu. Tugas yang akan diselesaikan terlebih dahulu nanti. Kemudian kira-kira adakah sudah langkah-langkah yang sudah Nak Sila lakukan
sebelum melakukan kegiatan ini, sebelum menemui Bapak, karena tadi juga Bapak sempat dengar gitu, artinya ingin mendapatkan alternatif, artinya sudah ada kemauan untuk merubah diri. Nah sebelumnya ada nggak sudah ke langkah-langkah yang Sila lakukan? Sebenarnya sih sempat Sila ngelakuin beberapa langkah untuk mengubah. Apa itu coba? Yang pertama itu Sila sempat mau coba ngurangin waktu bermain gamenya. Caranya gimana itu? Sila itu kayak pernah sih buat jadwal kegiatan. Ya. Nah buat jadwal kegiatan ini, bagus. Ini harus jam segini dibuat tugasnya, mata pelajaran ini. Boleh main game, tapi cuma nanti di waktunya kalau udah renggang aja. Pernah buat jadwal kegiatan seperti itu. Terus berhasil, tapi cuma 1 hari. Loh, kok gitu? Sisanya itu terbengkalai lagi. Berarti belum ada konsistensi ya. Belum konsisten. Ya, yang penting kan sudah pernah mencoba dulu gitu. Ya, artinya tidak serta-merta. Artinya dari dalam diri Sila itu sudah ada kesadaran, sudah pernah mencoba. Nah, untuk orang tua di rumah bagaimana Sila? Sebenarnya sih orang tua di rumah itu marah-marah Pak. Berarti diketahui Sila terus main game gitu loh? Ya, meskipun orang tuanya marah-marah, tapi kadang Sila suka sembunyi-sembunyi main gamenya gitu. Jadi begitu. Ya, jadi pada saat orang tuanya datang disembunyikan HP-nya, hilang, main lagi itu. Ya itu bukan salah satu kebiasaan yang kurang baik kan begitu ya. Ya, jadi ada perhatian juga dari orang tua, tetapi ini Silanya yang banyak akalnya kan begitu. Ya, jadi seperti itu permasalahannya ya. Jadi Pak rangkum sedikit ya. Jadi permasalahan yang Sila alami untuk saat ini kan gitu ya. Jadi permasalahannya itu yang pertama, Sila belum mengerjakan tugas kan begitu. Kemudian jarang ke sekolah kan ya. Dan penyebabnya itu adalah yang paling utama dan paling pokok itu karena terlalu sering bermain game. Benar seperti itu. Benar. Dengan bermain game itu apalagi sampai larut malam, jadinya kan capek. Kemudian setelah capek, ya karena kesiangan jadinya bangun tidak jadi sekolah, apalagi untuk mengerjakan tugas kan begitu. Nah, itu gambaran dari permasalahan yang Sila alami. Nah, kemudian Sila ya mendatangi Bapak, kemudian melakukan dan menyetujui melakukan kegiatan ini. Apa yang Sila harapkan? Apa yang Sila inginkan dari kegiatan ini, dalam kegiatan ini? Saya ingin berubah Pak. Nah, ya ingin merubah diri gitu ya. Jadi supaya tidak seperti itu lagi ya. Gitu. Ya, bagus itu. Pak merasa senang sekali itu loh. Jadi dalam kegiatan ini nanti akan ada perubahan dalam diri Sila, dan artinya kalau yang sudah ingin berubah artinya menyadari betul kesalahannya di mana, kekeliruannya itu di mana. Itu. Ya, jadi Sila benar-benar ingin berubah. Ya, nah untuk perubahan itu Sila jadi harus didukung juga dengan langkah-langkah. Ya. Nah, kira-kira langkah apa saja yang bisa Sila lakukan untuk mendukung perubahan itu? Coba. Langkah-langkah yang kemungkinan bisa Sila lakukan untuk mendukung perubahan Sila pribadi. Yang pertama, yang paling kena itu Sila harus bisa mengurangi waktu bermain game. Iya. Terus yang kedua itu kan seperti yang Sila bilang sama Bapak, Sila itu main game sampai larut malam, terus akhirnya bangunnya kesiangan, terus akhirnya telat sekolah atau nggak sekolah, bolos apa. Jadi Sila ingin rajin sekolah. Iya. Terus juga Sila harus punya benar-benar jadwal kegiatan. Dan juga Sila itu harus lebih rajin dalam pengumpulan tugas. Ya. Jadi itu langkah-langkah yang akan Sila lakukan kemudian. Kemudian alasan untuk Sila mau berubah apa? Supaya kembali lagi ke seperti yang Sila bilang tadi. Alasan Sila mau berubah itu supaya nantinya nilai Sila itu tak terbengkalai. Sila mau nilai Sila naik lagi seperti yang dulu. Gitu Pak.
Ya, jadi begitu Sila, karena langkah-langkah Sila sendiri yang sudah mampu ataupun sudah bisa mencari ataupun memperoleh mendapatkan alternatif. Nah, untuk selanjutnya supaya tidak terlupakan nih. Jadi kan karena langkah-langkahnya sudah disebutkan, jadi 1, 2, 3 sudah disebutkan dan seterusnya, banyak sekali langkah-langkahnya itu. Jadi dalam kegiatan ini ada namanya kontrak tingkah laku ataupun kontrak perilaku, Nasila. Jadi dalam kontrak tingkah laku ini, kontrak perilaku ini nanti Nasila menuliskan segala ataupun semuanya yang Nasila sebutkan tadi. Gitu. Jadi supaya tidak hanya sebatas ingatan saja, karena kalau hanya terasa diingat, jangankan besok nanti kan Pak Bapak takutnya setelah selesai kegiatan ini kemudian ada kegiatan lainnya jelas akan terlupakan, ya begitu, itu manusiawi sih gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, nah dalam kegiatan ini, jadi ini namanya kontrak tingkah laku. Ya, dalam kontrak tingkah laku ini nanti silakan ditulis seperti apa sampaikan tadi. Ditulis apa yang menjadi langkah-langkah yang akan Nasila lakukan, langkah-langkah selanjutnya apa gitu. Paham ya? Paham. Oke, ini silakan diisi dulu kontrak tingkah laku. Ya, di sini sudah jelas tertera ya. Jadi saya, nah ini saya, jadi nama ya, namanya Nasila, nama lengkapnya, kemudian pada tanggal sekarang tanggal 6 Desember ya. Kemudian menyatakan bahwa saya setuju melakukan, nah ini langkah-langkahnya tadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai semuanya tolong dibacakan nanti. Jadi kita koreksi sama-sama apa yang kira-kira kurang pas dalam kontraknya. Jadi ada kesepakatan antara Bapak selaku konselor, kemudian Nasila selaku konselingnya. Ya, kemudian usaha saya dikatakan berhasil jika, ya itu maksudnya nanti apa saja yang sudah menjadi keberhasilan yang Sila tempuh. Kemudian apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa yang Nasila peroleh, ya dari kontrak ini. Nah, kita sepakati dulu di awal untuk tanggal berakhirnya kontrak kira-kira minggu depan boleh Pak? Ya, minggu depan kurang lebih ya. Jadi sudah maksimal namanya itu. Jadi minggu depan kita adakan pertemuan ataupun kegiatan ini lagi sebagai bahan evaluasi. Jadi apa saja yang sudah Sila lakukan, apa saja yang belum, dan apa yang menjadi kendalanya. Nah, jadi sebagai evaluasinya nanti. Oke, silahkan ditulis dulu. Ya. Sudah ya? Sudah. Boleh, silakan minum dulu lagi. Biar tidak terlalu kehausan nanti. Oke, sudah ya. Oke, silakan dicoba dibaca terlebih dahulu, nanti Bapak mendengar. Kontrak tingkah laku. Saya Krisna Susila pada tanggal 6 Desember 2021 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengurangi bermain game. Yang kedua, akan rajin bersekolah. Yang ketiga, mempunyai jadwal kegiatan. Yang keempat, lebih rajin dalam pengumpulan tugas. Usaha saya dikatakan berhasil apabila tugas-tugas saya tidak terbengkalai. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan nilai yang baik. Dan tanggal berakhirnya kontrak minggu depan. Oke, minggu depan. Iya, silakan ditandatangan. Ya, jadi ini kontrak tingkah lakunya kita sudah sepakati, kemudian sudah kita buat secara bersama-sama. Nanti tadi Nasila sudah secara rinci ya, dan sudah benar itu langkah-langkah yang akan Nasila lakukan selanjutnya. Ini tolong nanti
setiap hari ini dibawa sebagai pengingat. Jadi kemanapun misalnya, terutama di sekolah ya, terutama di sekolah, bahkan di rumah pun ini harus dibawa gitu. Dan jangan tinggalkan di sekolah nanti kan. Karena salah satunya tadi sudah jelas akan rajin ke sekolah. Jadi kalau ini dibawa mengingatkan, saya harus ke sekolah. Kemudian ketika ingin ada keinginan untuk main game, ini yang mengingatkan. Saya ada janji dengan Pak Jingga untuk mengurangi bermain game. Intinya adalah harus bisa mengatur waktu dulu dan memanage sendiri. Pak yakin Nak Sila bisa untuk melakukan hal itu. Ya, nah kapan akan dilaksanakan ini? Secepatnya, mulai besok. Mulai besok ya. Bila perlu mulai nanti setelah kegiatan ini selesai, silakan dilakukan gitu. Ya, nah itu Nak Sila untuk kegiatan hari ini ya. Bisa dikatakan sudah akan menuju ke tahap pengakhiran ya. Nah kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada, ini sudah jelas berarti semuanya. Nah untuk pengakhiran Nak Sila, jadi bagaimana perasaannya sekarang? Coba diceritakan perasaan yang Nak Sila alami selama ataupun sebelum mengikuti kegiatan. Jadi perasaan Nak Sila alami itu sebelum masuk ruangan Bapak, ruangan konseling ini, Sila ngerasa Sila bingung. Bisa nggak sih Sila ini dapat alternatif dari masalah Sila? Bisa nggak sih dapat jalan keluar? Betul. Terus akhirnya setelah Sila komunikasi dengan Bapak, setelah Sila menceritakan masalah Sila dengan Bapak, Sila ngerasa akhirnya lega lah. Alternatif dari masalah Sila sudah ditemukan. Ya, jadi merasa lega sekarang gitu. Nah yang awalnya jadi bingung saya harus gimana sekarang ini. Nah sekarang setelah mengikuti kegiatan ini, ya Bapak juga bersyukur itu bisa membantu memfasilitasi Nak Sila, kemudian bisa merangkum, kemudian bisa mencarikan alternatif ya. Dan dimana alternatif itu sebenarnya Nak Sila sih yang mencari sendiri, Pak hanya mengulas kembali. Begitu, bersyukur sekali. Nah itu perasaannya ya, itu perasaannya. Nah kira-kira sekarang manfaatnya apa Nak Sila mengikuti kegiatan ini? Apa yang pemahaman baru yang mungkin Nak Sila peroleh? Manfaat buat diri Sila sendiri kan otomatis manfaatnya itu yang pertama masalah Sila dapat alternatif. Terus pemahaman yang baru itu buat Sila itu tentang ini dah ruangan BK. Gimana ruangannya? Kan kalau orang-orang bilang itu ruangan BK itu mengerikan, misalnya guru-guru BK itu menghakimi siswanya, tempat siswa dihukum, gitu. Tapi setelah Krisna gini konseling sama Bapak, Krisna ngerasa, oh ternyata guru BK itu nggak segala itu, nggak segala siswa-siswa pikirin. Guru BK itu humble juga ternyata gitu. Ya. Jadi yang awalnya ketika sudah dengar ke ruang BK, aduh ibaratnya saya akan dipenjara ini. Itu mungkin ya. Ya sekarang Trisna Nak Sila ataupun Nak Trisna rasakan sendiri, kemudian alami sendiri bagaimana itu di BK, bagaimana itu guru BK-nya. Itu ya. Nanti silakan boleh kalau ingin diceritakan dengan temannya boleh nanti. Jadi kita sama-sama mengubah stigma negatif terhadap guru BK itu sendiri. Padahal selama ini Bapak sudah betul-betul berusaha gitu. Tapi tanpa adanya dukungan dari siswa ya jadi sia-sia kan begitu. Ya. Nah terima kasih untuk masukan ya, masukan kemudian kritiknya juga bisa dikatakan ya terhadap profesi Bapak selaku guru BK di sini. Gitu. Ya, nah itu Nak Sila, jadi kegiatan pada hari ini tentang konseling individu ya, konseling individu bisa dikatakan sudah berakhir karena Nak Sila sudah mendapatkan alternatif dari permasalahan yang Nak Sila alami, kemudian tidak ada lagi rasa yang menyala ya, seperti itu betul? Betul ya. Jadi yang terakhir untuk evaluasi Nak Sila, silakan untuk evaluasinya Pak kirimkan link melalui Google Form, nanti diisi di Google Form itu. Atau sekarang silakan boleh diisi.
Sudah. Iya. Di bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi evaluasi itu sebagai evaluasi akhir ataupun nanti penilaian akhir sejauh mana keberhasilan dari kegiatan ini. Ya, oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, karena di awal kita awali dengan berdoa, mari kita juga akhiri dengan berdoa sama. Karena apa? Karena sudah diberikan kelancaran dalam kegiatan ataupun proses layanan ini. Jadi kita harus mengucap syukur juga gitu. Karena tanpa adanya campur tangan dari beliau, Pak yakin 100% akan ada kendala-kendala yang mungkin tidak akan kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Gitu. Oke, untuk berdoa, Bapak persilakan. Untuk berdoa Bapak cukupkan. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, silakan kembali ke kelasnya. Ke kelasnya Naksila. Apa pelajarannya? Matematika. Oh, matematika dengan Pak Sastra Yoga. Pak Sastra Yoga. Ini kontrak tingkah lakunya dibawa dengan baik supaya tidak tidak jelek, tidak lecek nanti kelihatan. Nah, kalau jelek kan sudah bosan nanti lihat gitu ya. Silakan Naksila kembali ke kelasnya. Pak ucapkan sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke ruang ini, mau menemui Bapak secara sukarela mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nah, itu. Ya. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Silakan.